November. Nah, 5 November kemarin berarti ya misalnya 820. Ini nah, 6 November ini berapa? Nah, ini yang dinamakan time series. Kenapa? Karena kalian akan memprediksi data sesudah, memprediksi hasil sesudah data yang sudah ada, yang sudah terjadi. Nah, ini yang dinamakan time series. Nah, di sini teman-teman, nanti kita perhatikan. Misalnya kalian menemukan data Kak, misalnya nanti di sini datanya 1, kemudian lompatnya 7. Apakah itu bisa dipakai? Apakah itu bisa jadi time series? Bisa. Tapi dia tidak bisa diolah karena dari tanggal 1 sampai tanggal 7 terjadi kecolongan atau istilahnya datanya tidak lengkap. Akan susah kalau misalnya di time series kalian menganalisis sebuah data di mana terjadi gap di antara data-data di tengah-tengah. Jadi lebih baik itu mencari data yang di satu periode yang sama tapi semuanya lengkap. Atau misalnya kita punya kasus seperti ini misalnya, nama ya, Ijo misalnya, dia hobinya hobi, kemudian alamat, lalu sini tanggal lahir misalnya ya. Itu hobinya misalnya ngoding ya, kemudian alamatnya Barawan misalnya. Tahun lahirnya misalnya, tanggal lahirnya misalnya 6 Juli ya, tahun 90 misalnya. Kemudian ada Neo misalnya, hobinya game misalnya ya, tinggalnya di Salatiga. Tanggal lahirnya misalnya 8 Juli 90 misalnya. Kemudian di sini Ray Giant misalnya ya. Ini apa? Oh misalnya. Tinggalnya di mana? Di Bawe. Tanggal lahirnya sudah 12 Desember. Nah, saya ingin bertanya, menurut teman-teman, kira-kira ini masuk data time series atau tidak? Kira-kira menurut kalian ada masuk data yang di sini, yang saya garis bawah ini masuk time series atau tidak? Kalau ini pasti ya, karena dia ada urutan waktunya. Kalau ini masuk nggak time seriesnya? Kalau yang itu Kak, menurut saya nggak masuk. Soalnya berbeda bulannya. Oke, berbeda bulannya. Iya. Oke, Tahunnya yang lain memang ada sama. lagi? Yang lain ada lagi? Oke, benar ya. Jadi jangan berpatokan di ini sebenarnya, bukan bermasalah berbeda. Ya, jadi terima kasih. Tadi siapa yang menjawab? Kak Martinus. Kelasnya Kohenok apa kelasnya saya? Kelasnya Kohenok. Oke, kelasnya Kohenok. Oke, jadi ini dia tidak masuk dalam time series. Kenapa? Karena semisalnya pun saya hilangkan data ini, dia tidak akan berpengaruh di sini. Kalau kita mengacu pada database, ini yang menjadi primary key-nya. Kalau kita mengacu pada database ya, ini yang menjadi primary key-nya. Tapi saat ini kita berbahas tentang bagaimana menganalisa atau memprediksi suatu problem. Nah, kalaupun ini dihilangkan, ya udah ya nama Pak Ijo, hobinya ngoding, alamatnya Barawak. Tidak ada efek sama sekali. Tetapi akan berbeda kalau misalnya, ini kan primary key-nya ini kan, misalnya kita hapus tanggal sini, otomatis akan berpengaruh. Ya, karena kita hapus tanggal tahun ini, kita hapus ya, dihapus ini, ya otomatis yang lainnya akan berpengaruh. Oh, kok tanggal yang kenapa langsung tanggal 2? Harusnya kan tanggal 1 dulu. Nah, di situ terjadi, di situ adalah perbedaan antara data time series sama data yang bukan time series. Nah, di sini ada pertanyaan, udah bisa paham dulu ya. Jadi teman-teman jangan sampai setiap data yang kalian temukan itu tidak selalu harus menjadi data time series. Dilihat dari pertama, jadi di data time series itu dia punya syarat ada 2. Oke, misalnya data dia punya runtun waktu. Dia punya runtun waktu. Sama dia berada di periode yang sama.
Ya, jadi ketentuan dari sebuah data bisa menjadi sebuah prediksi atau bagian dari data time series itu adalah dia punya runtun waktu dan dia berada di periode yang sama. Nanti akan ada syarat-syarat lagi yang kalian temukan sejalan dengan metode apa yang akan kalian pakai. Di dalam peramalan time series itu ada beberapa banyak sekali metode untuk memprediksi dan bisa kalian pakai sebagai suatu alat atau tools untuk menganalisa ya. Oke, kita langsung masuk di materi. Nah, time series itu adalah satu set rangkaian data numerik yang diperoleh dari bagaimana kita meneliti suatu variabel pada periode waktu tertentu. Ya. Kemudian dia hanya memprediksi berdasarkan nilai-nilai terdahulu yang diasumsikan di mana bisa terjadi data-data tersebut atau nilai tersebut bisa berada di masa lalu, kemudian bisa di masa sekarang, tapi yang pasti dia akan digunakan untuk masa yang akan datang atau masa yang akan berlanjut. Contoh misalnya di sini tahun kita punya data penjualan dari tahun 1995 sampai 1999. Ada 78,7% misalnya ya dalam hitungan persenan. Kemudian sampai di tahun 1999 ini totalnya 92,1%. Artinya di sini perhatikan di sini ada 5 tahun data penjualan dan ini ada runtun waktu. Jadi tidak langsung lompat ke 97 tapi dia ke 96 dulu, baru dia ke 97. Artinya dia punya step by step. Tidak langsung lompat ke kiri atau tidak langsung lompat ke kiri. Tidak langsung lompat ke dua tahap selanjutnya atau sebagainya. Intinya dia namanya aja runtun berarti berurut gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, data time series adalah urutan data dari penelitian yang tadi dikumpulkan atau diperoleh dari suatu proses, kemudian dia berada pada jarak yang sama pada sebuah periode, ya. Jadi misalnya di sini kita punya data di sini ya. Jadi dia harus berada di periode yang sama seperti tadi yang saya bilang. Seandainya pun di sini langsung lompatnya 8 Agustus tahun 21, ya tidak mungkin. Berarti kan pertanyaannya di sini, lalu apa yang terjadi di antara tanggal 6 November sampai di tanggal 7 Agustus itu datanya kenapa? Penjualannya kenapa? Apakah tidak bergerak atau memang penjualannya tidak mengalami perubahan sama sekali atau bagaimana? Dan itu kan otomatis tidak bisa dipakai ya data seperti itu. Kemudian ya pasti dia harus berada di jarak yang sama, periode yang sama. Jadi kalau misalnya kamu meneliti dalam kerangka waktu 1 tahun, ya berarti penelitiannya dimulai misalnya kamu berawal dari bulan November, berarti November, Desember, Januari, Februari sampai ke 12 bulan. Atau misalnya biasanya kalau setahun kan pasti awalnya kan dengan bulan Januari ya, berarti dari Januari sampai ke bulan Desember. Itu di jarak yang sama. Atau mungkin penelitiannya dalam jangka waktu 1 bulan, berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Seperti itu. Intinya yang pasti, yang penting dia ada berurutnya. Datanya berurut seperti itu. Jangan lompat-lompat. Jangan ada gap di antara data-data. Oke, kemudian yang satu hal yang perlu diketahui bahwa dalam data time series, syarat yang berikutnya itu harus up to date. Misalnya kemarin dulu waktu saya sama dosen satunya Koheno, biasanya kalau kami kata-kata ingat kalian itu biasanya kalau menganalisis memilih topik time series, biasanya mereka rata-rata penelitiannya tentang kurs ya, kurs dolar. Nah, misalnya kamu mau meneliti tentang kurs dolar sebelum zaman dulu ya, misalnya sebelum adanya krisis moneter, mungkin dolar itu $1 itu misalnya 4.000 contohnya, 4.000. Kalau sekarang dolarnya 14.000. Nah, di antara 4.000 sampai 14.000 itu kan otomatis ada perubahan ya. Ada situasi yang terjadi. Nah, kamu tidak bisa memakai patokan data yang 4.000 yang kemarin, tidak bisa, karena yang sekarang terjadi adalah data yang sudah berubah atau dolarnya sudah tidak lagi 4.000 tapi 14.000. Nah, penelitian yang harus kamu ambil berarti yang dari 14.000, kemudian nanti ke tahun berikutnya kira-kira nih dari 14.000 dolar bakal naik atau bakal turun. Nah, itu yang dipakai ya. Jadi harus up to date. Jadi misalnya besok kalau kalian pilih ya time series, terus kalian menganalisa data dari tahun 2020. Buat apa? Nggak bisa lagi, karena yang kalian hidup sekarang ya tahun 2021. Misalnya kamu menganalisa data curah hujan di bulan
Januari tahun 2022. Nah, itu bisa dipakai. Kenapa? Karena memang belum terjadi sama sekali. Tapi kalau misalnya kamu meneliti data time series curah hujan di bulan Oktober 2021, ya tidak bisa. Karena sudah terjadi. Oke, time series itu bersifat dinamis. Dia akan mengalami perubahan setiap waktu. Sama ya, kayak kurs dolar tadi ya. Tidak mungkin stuck di hanya 4.000 aja. Ya, buktinya sekarang udah 14.000. Jadi, data time series itu harus bersifat dinamis. Artinya ada perubahan-perubahan yang terjadi. Ya karena kenapa? Ya namanya aja prediksi. Pasti prediksinya itu tidak mungkin stuck di satu tempat. Dia bisa naik, dia juga bisa turun. Nah, itu yang dinamakan dinamis. Ya, jadi tidak statis. Kemudian, nah, dalam menggunakan time series, biasanya kita memplotkan data dalam bentuk grafik sehingga mudah dianalisa. Jadi biasanya kalau kalian bikin penelitian gitu, kalau datanya data mentah, biasanya kan kalian lebih mempermudah untuk memvisualisasikannya, itu biasanya ya kita pakainya grafik ya. Jadi kita bisa tahu, oke, di bulan November tanggal 1 ini datanya segini. Nanti di tanggal 2 tanggal 2 November datanya naik apa enggak gitu. Oh, turun ternyata. Grafiknya lebih rendah daripada grafik pertama. Terus 3 November ternyata naik sedikit dari grafik kedua. Maka dia akan memberikan kalian visualisasi bahwa oh ternyata data ini selama 1 bulan atau selama 1 minggu terjadi penurunan atau terjadi kenaikan yang tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu jauh. Paling lebih mudah untuk memplotkan. Makanya kenapa sekarang orang yang kalau belajar data science biasanya mereka lebih banyak main data itu memplotkan data dalam bentuk grafik atau enggak grafik lain atau chart atau sebagainya ya. Oke, nah di dalam time series ada beberapa metode, beberapa komponen ya sebenarnya yang biasa dipakai. Ada trend, ya, ada siklus, ada season, ada irregular. Jadi trend ini nanti apa, siklus ini nanti apa, season ini nanti apa, irregular ini nanti apa. Nah, kalau trend itu bersifat tetap, ya, secara keseluruhan memiliki pola yang naik terus atau turun terus. Misalnya menggambarkan populasi atau menggambarkan teknologi. Dia kemudian memiliki durasi beberapa tahun. Ya, kita patokan aja ke tren. Namanya sesuatu yang berbau tren, itu pasti dia akan terus naik atau dia terus turun. Sama contoh kayak populasi. Di mana-mana populasi nggak mungkin, kecuali kayak kalau populasi turun ya mungkin hewan-hewan yang hewan-hewan yang dilindungi sekarang ya. Karena terancam punah, itu populasinya turun. Tapi kalau populasi manusia, ya semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin naik. Nggak mungkin orang populasinya berkurang, nggak bisa. Pasti akan tetap naik. Tapi kalau yang kita bicara populasi yang turun, ya kita bisa lihat di contohnya perlindungan kepada hewan, perlindungan kepada tumbuhan, di mana yang mereka terancam punah, itu populasi turun ya. Itu tren. Kemudian kalau teknologi, ya pasti sama. Teknologi akan semakin berkembang. Dia bisa saja naik, dia juga bisa turun, tergantung dari bagaimana trennya itu berlaku. Kamu perhatikan aja di sini ya, naik kemudian turun, naik turun, naik turun. Artinya dia hanya berada pada satu garis lurus, di mana dia bisa saja naik, dia juga bisa turun, berada pada yang sama ya, garis yang sama ya, tren seperti itu. Kemudian, nah contoh nih, jadi kalau tren dia hanya berfokus kepada satu garis ini nih, upward head trend-nya. Jadi dia bisa naik, dia bisa turun. Patokannya seperti itu kalau tren. Hanya patokan bagaimana kurang dan naiknya. Oke, overall upward tetap terus naik. Contoh misalnya tren biaya hidup. Nah, kira-kira di Indonesia nih biaya hidupnya semakin turun atau semakin naik ya? Otomatis semakin naik ya. Apalagi dulu waktu saya sekolah aja mungkin biaya SPP-nya masih bisa saya dapat 10.000. Sekarang biaya SPP sekolah aja bisa berjuta-juta. Ya, karena yaitu biaya hidupnya terus naik. Kalau yang tren turun ya mungkin pekerja di sektor pertanian ya, atau pekerja zamannya sekarang. Misalnya dulu kita nggak ada teknologi, perusahaan pakainya tenaga manusia. Kalau sekarang ya semuanya pada mesin. Tentunya aja di tol itu. Dulu pegawai tol banyak banget tuh di sekitar di mana-mana di tol di seluruh Indonesia. Tapi ketika sudah berkembang namanya teknologi, ya orang tidak butuh lagi tenaga manusia, orang butuhnya cuma tenaga mesin. Kamu cuma tinggal data, makanya tol yang namakan sekarang yang namanya tol
non tunai seperti itu. Nah, untuk perhitungan tren, di sini time series yang diperkirakan adalah alfa plus, bentar, alfa ini ya, alfa nilai A plus BT ya. Nilai A itu konstanta dan koefisien. A dan B didapat dari bagaimana formula yang ini. Ini nanti tinggal kalian cari aja banyak di internet untuk perhitungan tren. Tapi kita tidak fokus di sini, kita akan fokus bagaimana eksponensial metode dari eksponensial dari semitik. Ini tinggal kalian cari. Kemudian ada siklus komponen ya, atau siklis. Nah, di sini repeating up dan down movement. Jadi dia mengulang pergerakan yang naik dan turun. Misalnya kita menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian. Biasanya durasinya 2-10 tahun ya. Jadi misalnya di bidang perekonomian ya, kira-kira apa sih yang bikin ekonomi kita naik? Apa sih yang bikin ekonomi kita turun? Nah, misalnya mungkin barang apa ya, misalnya bikin naik itu mungkin ketika kurs dolar naik, maka barang-barang juga naik. Benar ya, kalau kurs dolar turun ya barang-barang juga turun. Saya juga bukan orang ekonomi ya, jadi kurang lebih seperti itu. Artinya segala sesuatu mempengaruhi. Apa yang mempengaruhi ekonomi itu, maka kalau ekonominya naik berarti ada faktor yang mempengaruhi. Kalau ekonominya turun berarti ada faktor yang mempengaruhi juga. Seperti durasinya biasa sama 2-10 tahun. Siklus, namanya aja siklus ya. Berarti yang diperhatikan, oh siklusnya naik atau siklusnya turun. Kalau yang tren tadi itu perbedaannya di mana? Perbedaannya dia hanya melihat trennya di populasi, trennya di teknologi seperti itu. Kalau yang di siklus ini lebih biasanya ke ekonomi, perekonomian. Kemudian, lalu ada season atau musiman. Jadi memiliki pola pergerakan naik turun yang teratur. Benar ya, teratur. Oke. Ya, misalnya cuaca. Jadi teman-teman bisa membedakan ya, kalau yang tadi tren itu ke populasi atau ke teknologi, lalu kalau yang siklus itu lebih ke ekonomi, kalau yang season ini lebih ke misalnya contohnya cuaca. Nah, terjadinya dalam tahunan. Ya, jadi misalnya dalam 1 tahun itu cuaca curah hujannya berapa, kemudian musim panasnya berapa kali dalam setahun, kemudian apakah mungkin selama setahun ini selalu hujan, mungkin yang tadinya biasanya curah hujan hanya berlaku dari bulan Oktober sampai Desember, tapi ternyata bisa lebih dari itu. Nah, itu yang namanya season. Nah, misalnya kalau orang yang punya data curah hujan ya pastinya pakai yang season ini, cuman tergantung ya. Terus terjadi dalam tahunan juga. Oke. Kemudian kalau irregular atau tidak beraturan, ini lebih ke sesuatu yang terjadi yang tak terduga. Jadi tidak menentu, tidak sistematis, atau pergerakannya bisa terjadi karena suatu hal. Misalnya demonstrasi. Ya dulu kemarin waktu kita kan nggak pernah tahu ya kapan orang mau demo, kapan orang mau perang, nggak pernah tahu. Bahkan sekarang pun COVID pun kita nggak pernah tahu. Kalau mungkin di tahun kemarin itu akan terjadi bencana seperti ini. Nah, ini yang dinamakan irregular komponen, artinya suatu kejadian yang tidak pasti, yang orang juga tidak bisa tahu. Durasinya singkat atau tanpa pengulangan, ya pasti kalau singkat, ya mungkin kalau dalam kata singkat bisa demonstrasi ya. Kalau tanpa pengulangan, ya otomatis di mana-mana orang nggak mau terjadi hal-hal yang buruk. Ya perang namanya, hanya demonstrasi, orang nggak mungkin mau demonstrasi untuk perang untuk hal yang sama, nggak mungkin, nggak akan pernah seperti itu. Nah, itu namanya irregular komponen. Oke, kemudian di sini kita langsung ke time series. Ini adalah ini ya. Nah, di sini kalau time series ini, kalau kalian mau pakai metode trend, kalau misalnya kamu pakai metode trend, time seriesnya metode trend, maka kalian tinggal pilih trend model. Jadi ini ada yes dan ada no, ada pilihannya. Oke, saya mau menganalisa data time series dengan metode trend. Maka yang saya pakai adalah metodenya bisa autoregresif, eksponensial, atau kuadratik, atau linear. Linear ini kayak regresi linear ya. Nah, itu dia biasanya hanya memprediksi atau menganalisa atau meramal tentang yang tadi, populasi atau misalnya teknologi, atau yang hal-hal yang berbau tren. Jadi bisa autoregresif,
bisa eksponensial. Ini metode ya teman-teman, ini tools yang bisa kalian pakai kalau kalian pakai metode trend, kuadratik atau linear. Nah, kalau misalnya kamu tidak mau pakai trend, pilihannya no, maka kamu bisa pakai smoothing method. Smoothing method ini ada dua, ada moving average sama exponential smoothing. Ya, ada juga ARIMA, ada juga apa ya, saya lupa, tapi biasanya kadang-kadang kalau mereka yang di time series itu biasanya kalau nggak pakai trend, biasanya akan pilih smoothing method. Kalau nggak di moving average, bisa exponential smoothing atau bisa juga ARIMA, metode ARIMA. Nah, exponential smoothing ini yang nanti akan menjadi fokus kita di hari ini untuk belajar. Jadi kalau misalnya kamu pakai trend, ada 4 metodenya nih. Ya, ada linear, ada kuadratik, ada eksponensial, ada autoregressive. Kalau yang nggak mau pakai, ya bisa pakai moving average, atau pakai exponential smoothing, atau pakai ARIMA. Nah, ini plot time series data dari bus passenger. Ini biasanya kalau yang kalian yang punya RStudio, kalian bisa klik aja di konsolnya itu, nanti ada datanya. Nanti kita coba selesai kelas ini, kita akan coba plotkan sebuah data penjualan di RStudio. Jadi teman-teman di kelas saya nanti bisa langsung kita uji coba. Nanti teman-teman yang di kelasnya Kohenok bisa uji coba juga, tapi pakai yang RStudio Cloud aja, yang nanti dari web. Oke, exponential smoothing. Oke, untuk sampai sini ada pertanyaan dulu terkait dengan apa nih, permulaannya dulu lah. Materi yang ini ada pertanyaan? Adakah teman-teman? Apa saya terlalu kecepatan? Permisi, ada orang? Jelas, Kak. Oke, jelas ya. Jelas, Kak. Oke. Jelas, Kak. Oke. Kita masuk di exponential smoothing. Teman-teman perlu saya kasih tahu satu. Exponential smoothing ini paling sering sekali dipakai untuk metode untuk suatu sistem pendukung keputusan. Tapi biasanya orang pakai ya untuk peramalan curah hujan atau peramalan bisa pakai untuk selain curah hujan ya, bisa pakai untuk yang misalnya prediksi harga baju, prediksi kurs, prediksi apapun itu yang bisa datanya dipakai sebagai time series, maka kalian bisa coba sebagai exponential smoothing. Jadi ini teman-teman yang di kelas saya boleh pakai topik ini, tapi jangan semua yang pakai ya. Oke. Apa itu exponential smoothing? Namanya aja smoothing, berarti kalau orang yang punya rambutnya agak ini, oke. Kalau orang yang punya rambut bergelombang, ya pasti pakainya smoothing ya. Kalau bahasa ceweknya bilang saya mau pergi smoothing rambut, mau pergi kasih lurus gitu. Nah, samalah exponential smoothing ini lebih ke data, di mana data mentah, data kasar kita halusin. Halusinnya gimana? Ya halusinnya dengan metode ini. Jadi metode exponential smoothing ini suatu teknik yang dapat digunakan untuk menghaluskan data time series. Dan dengan cara itu kita bisa mendapatkan penampakan atau impresi pada pergerakan jangka panjang secara keseluruhan dalam sebuah data. Nah, apa itu exponential smoothing? Exponential smoothing ini, nah teman-teman, kalau exponential smoothing dia hanya bisa dipakai dalam jangka pendek, 1 atau 2 periode ke depan. Ya, jadi 1 atau 2 tahun. Jadi maksimal 2 tahun ya, dia cuma bisa dipakai saat itu untuk sebuah data time series. Nah, exponential smoothing ini ada 3, ada single, same, orang bilangnya di ini same, kemudian ada DEM, ya, ada TEM. Jadi single exponential, double exponential, dan triple exponential. Berarti peramalan tunggal, peramalan double, sama peramalan triple. Nanti ada juga perumusannya seperti apa. Nah, kalau single exponential smoothing, nah untuk periode T, ya periode dilambangkan T-nya time ya, nilai penghalusnya atau value smooth-nya itu dilambangkan dengan ST, dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut. Ini P ini forecasting ya. Forecasting T plus 1 sama dengan alpha dikali dengan Y, T sama tambah 1 kurangi alpha dikali dengan FT, forecasting pada tahap itu. FT plus 1 itu nilai peramalan untuk periode T plus 1. Kalau YT itu nilai sebenarnya, nilai aktual ya, nilai aktual untuk periode T plus 1.
Lalu FT itu nilai peramalan untuk periode T. Jadi misalnya saya meramal periode 12, maka nilai peramalan saya adalah nilai 12. Kalau yang YT berarti nilai sebelumnya. Nilai otomatis kan kalau saya meramal 12 kan pasti saya berada di yang 11 kan, berarti nilai yang ada pada periode 11. Konstanta itu nilai ininya, alfanya. Nah, untuk menentukan alfa, teman-teman, cara dalam exponential smoothing itu kalau menentukan alfa, biasanya kalian patokan aja ke data time series-nya. Kalau syaratnya ini ya, kalau nilai alfa tuh 0 sampai 1. Jadi dia bisa 0,1, 0,2, 0,3 sampai kepada 0,9. Nah, bagaimana cara menentukan alfa? Cara menentukan alfa atau nilai konstanta itu dari kita sendiri. Tapi kalian punya catatan. Kalau kita menentukan data nilai alfa, dilihat dari data time series-nya. Kalau data time series-nya dia datanya fluktuatif itu kayak gini. Artinya datanya ini ya bergelojak ya, bergejolak ya. Bergejolak itu maksudnya seperti datanya punya signifikansi yang jauh, yang apa ya, tidak beraturan, yang besar, misalnya besar, maka nilai alfanya kalian bisa pakai nilai yang paling tinggi mendekati 1, berarti misalnya 0, di atas 0,5 ya, 0,6 sampai 0,9. Tapi kalau datanya tidak terlalu, perbedaannya tidak terlalu besar, jadi data misalnya dari data periode pertama ke periode kedua jaraknya tidak terlalu jauh, maka kalian pakai aja yang di bawah 0,5. Jadi 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Itu penentuan alfanya. Atau kalian bisa pakai rumus ini. Cara menentukan alfa. Alfa didapat dari 2 sama n plus 1. 2 bagi n plus 1. Itu yang untuk menentukan alfanya. Oke, kita lanjut. Misalnya di sini. Nah, ini sudah ada alfa ya. Sudah ada alfa 0,1, 0,5, dan 0,9. Jadi kita punya data di mana ada data WBK. WBK itu sama ya. Bereng berbatang coklat atau apa gitu, saya lupa. Tapi namanya, pokoknya ini hama. Jadi pengramalan bagaimana hama dia menyerang tanaman. Ini tinggal ya. Bentar. Ini single ya. Jadi kita punya data di mana ada periode dari 1 sampai ke 12, periode bulan Januari sampai bulan Desember. Nah, di sini sudah ada nilai peramalan atau nilai pemulusan atau nilai smoothnya atau nilai alfanya itu 0,1, 0,5, 0,9. Jadi bebas ya teman-teman menentuin alfa. Yang penting patokan aja. Kalau datanya terlalu jauh, perbedaannya pakai aja yang di atas 0,5. Tapi kalau dia tidak terlalu jauh ya pakai aja di bawah 0,5. Terserah mau pakai 0,1, 0,2. Nanti kalian bisa, misalnya kalian mau pakai, misalnya pakai peramalannya pakai dua konstanta ya, dua nilai alfa ya, 0,1 sama 0,2. Nah, kalian tinggal cari standar errornya, nilai MAP-nya berapa yang lebih kecil. Kalau error yang lebih kecil berarti yang mendekati itu yang paling kecil, nilai errornya. Oke. Nah, di sini kita punya Januari. Peramalan ini nilai aktual ya, nilai asli ya. Ini nilai peramalan dengan alfa 0,1, nilai peramalan dengan alfa 0,5, dan nilai peramalan dengan alfa 0,9. Nah, rumusnya yang ini, teman-teman bisa coba aja. Misalnya kita mau menentukan yang ini adalah di bulan Desember, berarti, oke, kita coba ya. Rumusnya tadi apa? FT plus 1 sama dengan A GT tambah buka kurung 1 minus alfa dikali F. Sekarang misalnya kita mau menentukannya, ini contohnya di sini. Sebagai contoh pada tabel 1, kita punya untuk peramalan 12 periode ada alfa 0,1. Jadi kita pakai aja alfa 0,1 ya. Berarti A Y11 ditambah dengan 1 minus alfa dikali dengan F11. Kenapa? Karena kamu meneliti periode ke-12.
Maka otomatis ketika kamu meneliti periode 12, kamu berada pada periode ke-11. Ya, jadi F12 atau forecasting untuk periode ke-12 adalah nilai alfa dikali dengan Y11 ini nilai aktual, nilai asli. Ini ya, nilai aslinya nih. Nilai real, nilai sebenarnya. Pada periode ke-11 ya, periode ke-11 ditambah dari hasil di mana 1 minus alfa. Kan dipakai ini kan 0,1 ya alfanya ya, berarti 1 minus 0,1 0,9 ya. Nah, dikali dengan nilai F11 itu apa? Ini ya FT, nilai peramalan untuk periode T, berarti nilai peramalan pada periode ke-11. Berarti nilai peramalan. Ini ya. 202,3. Berarti di sini 202,3. Sehingga hasilnya adalah ya 0,1 kali 235 ditambah dengan 0,9 kali 220,3 hasilnya adalah 205,6. Demikian juga jika alfanya 0,9 ya tinggal kamu ganti aja. Berarti di sini alfanya 0,9 dikali dengan 235 ditambah dengan hasil dari 1 kurang 0,9 kan 0,1. Ya, berarti 0,1 dikali. Nah, ini kan ada perubahan ya karena yang dimintakan alfanya 0,9. Berarti yang kalian lihat di sini adalah alfa dari periode ke-11 pada konstanta senilai alfa di 0,9 adalah hasilnya 270,9. Sehingga di sini jadinya gini. 270,9 hasilnya adalah 238,6. Sampai sini ada pertanyaan dulu teman-teman untuk single exponential smoothing? Mudah ya? Belum ada, Kak. Oke, bisa ya. Sekarang kita lanjut. Oke, nah satu hal yang perlu diperhatikan terkait tahap inisialisasi SES. Jadi, misalnya untuk dapat memulai sistem peramalan diperlukan S1. Karena forecasting tahap kedua di mana A dikali dengan Y1 plus 1 min alfa dikali dengan S1. Artinya, kalau misalnya di sini kita startnya kan ini ya, bulan Januari ya, otomatis kan belum ada nilai peramalan ya, karena dia baru start. Maka di tahap kedua akan disamakan dengan ini. Ya, jadi nilai yang ada di tahap 1 ini, dia taruh aja di tahap, nilainya akan dipakai di alfa, nilai pemulusan alfa. Seperti itu. Ya. Karena dia belum ada, di sini kan belum ada nilai pemulusan. Maka ya nilai yang asli ini dipakai di nilai pemulusan, nilai smoothnya. Oke, sekarang double. Nah, semakin tinggi exponential smoothingnya, rumusnya akan semakin solid, teman-teman. Semakin sulit ini, semakin pusing sebenarnya. Oke, kalau yang double exponential smoothing rumusnya berbeda dengan yang single. Kalau yang double, di sini kalian harus mencari ST, BT, FT plus M. Apakah itu? Nanti kita akan coba. Nah, di sini ada syaratnya ya. Jadi teman-teman sebelum mau mencari nilai ini nih, FT plus M ini yang double exponential smoothing, teman-teman harus mencari dulu apa itu ST, apa itu BT. Semuanya sama. Ini dikasih ini aja ya, biar sama kita bikin aja ya. Oke. Nah, teman-teman, kalau di double exponential smoothing, kalau yang tadi single kan hanya pakai nilai alfa. Kalau di double pakai nilai gamma. Jadi ada nilai gamma sama nilai alfanya. Perhitungan perbedaannya gimana? Sama sebenarnya. Jadi gamma itu catatannya tetap sama. Jadi nilainya 0 sampai 1. Bebas, kalian tinggal pilih. Syarat pun sama dengan nilai syarat pemilihannya pun sama dengan nilai nilai alfa. Jadi pilih data yang paling aktual, kalau datanya signifikasi nggak terlalu jauh, maka pakai data yang 0,5, di bawah 0,5. Kalau data time series-nya terlalu jauh, ya pakai data yang di atas 0,5 untuk penentuan nilai alfa sama gamanya. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya ST itu apa? Nah, ST itu nilai pemulusan tunggal. BT itu pemulusan trend. Jadi ada nilai trend di sini, teman-teman. FT plus M ini nilai peramalan. Nah, M itu periode yang akan datang. AY itu konstanta ya, alfa gamma itu konstanta. Nah, di sini berarti ini nilai peramalan tunggal. Ini nilai
peramalan tren, ya, baru ini nilai peramalan yang akan datang. Ya. Misalnya sekarang kita punya contoh. Di sini kita udah nentuinnya alfanya ternyata kalau datanya tidak terlalu signifikan ya, maka kita pakai aja yang ininya, apa namanya, gamanya di bawah 0,5. 0,2 alfa, 0,3 gamma. Nah, di sini saya punya periode saya menentukan periode ke-24 sampai periode ke-30. Ya benar ya. Nah, ini gimana caranya? Ya pasti yang tadi cari dulu ST, cari dulu BT, baru kalian kalikan. Nah, dengan data pada tabel kedua, gunakan alfa 0,2 dan gamma 0,3, di mana kita mencari periode ke-23 ya. Ya, ini misalnya kita mencari periode ke-23. Jangan lihat data yang ini dulu, ya. Nah, di mana kalau sama kayak tadi ya, kalau kamu mencari data 23, otomatis kamu sekarang berada di tahap keberapa? Berada di periode keberapa? Periode ke-22. Nah, percasing S23 sama dengan nilai peramalan tunggal dari S22 ditambah dengan nilai peramalan tren di B22 ya. Di mana kita harus cari dulu nih S22-nya berapa, B22-nya berapa. Ya. Kamu cari peramalan tunggal di S2 di periode 22. Ini Y ya. Nah, berarti 22 ya. 22 tren ininya nih, peramalannya nih. Ini peramalan, ini tren. Jadi ini S, T, ini BT. 22 berarti 235,64. Bentar. S22, sorry. Sorry teman-teman, itu nilai ini ya, nilai asli ya. Sorry, ini nilai asli. Ini ya nilai aslinya. 0,2 dikali dengan nilai asli 242. Nih, 242 ya, tren 22. Kemudian ditambah dengan 0,8. Dapat dari mana? 1 kurang 0,2. Tepatnya nilai 0,8. Alfanya ya. Dikali dengan S21 ditambah dengan B21. Nah, S21-nya berapa? Ini nih. 235,64. Bentar, ini kayaknya ada keliru ya. Oke, oh ini ya data pemulusannya ya, ini ya. 233,11. 233,11. Ini ya 23. Bentar, S21, S22. Bentar ya teman-teman, saya cek rumus dulu. Oh sorry, ini ya, ini rumusnya. A, Y plus T ditambah dengan 1 minus alfa, di mana ST minus 1 ditambah BT minus 1. Ya, ST minus 1 berarti kalau tadi ST-nya 22 di minus 1, jadi ST-nya jadi 21. Peramalan tunggalnya 22 dikurangi 1 kan jadi 21 ya. Jadi itu nilai ST-nya. Sehingga di sini jadi seperti ini. Ini kan tadi ST S22 ya, S22 dikurangi 1 kan jadinya S21 ya. Kemudian BT peramalan trennya itu 22 dikurangi 1 jadi B21. Nilai pada peramalan tunggal di 21 periode 21 dan nilai peramalan tren di periode 21. Sehingga hasilnya adalah 233,1 ditambah dengan 5,43, hasilnya dikalikan dengan 0,8, kemudian ditambahkan dengan hasil dari ini dapatnya 239,23. Ya, ini ya. Kemudian B22 itu sama. Ini kan nilainya gamma ya, berarti 1 kurang 0, sorry. 1 kurang ini 0,3 gammanya tetap dikali dengan 0 S22 dikurangi S21. Balik lagi ke rumusnya. Ini ya, ST kurang ST minus 1. Berarti ST22 dikurangi dengan ST21. Ya. Sehingga hasilnya adalah ini.
Kemudian ditambah dengan 1 kurang 0,3. Gamanya jadi 0,7. Dikali dengan B21 adalah 5,43. Hasilnya adalah 5,63. Sehingga peramal atau forecasting pada tahap atau periode 23 adalah 239,23 ditambah dengan 5,63 dikalikan dengan 1, hasilnya adalah 244,87. Oke. Untuk keramalan DES ada pertanyaan dulu? Nih ya, keramalan 23-nya nih ya. Oke, tidak ada. Nah, kita lanjut. Kak, izin bertanya, Kak. Oke, silakan. Untuk M-nya itu selalu urutan 1, 2, 3 gitu atau bagaimana ya, Kak? Yang apa? M, untuk M, periodenya. Ya, kan tadi dibilangin datanya harus selalu berurut ya. Jadi jangan, misalnya kamu meneliti periode, kamu berada datanya di 24, terus kamu meneliti periode 26. Tidak bisa, harus meneliti periode 25 dulu baru 26. Gitu ya. Jadi harus berurutan. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Kemudian kita lanjut lagi, apa tadi ya? Triple. Triple ya. Triple atau case ini kalian harus melakukan pemulusan pertama, harus melakukan pemulusan kedua, harus melakukan pemulusan ketiga. X aksen 1, X2 aksen 1, X1 aksen atau X2 aksen bilangnya kayak itulah. X1 aksen, X2 aksen, X3 aksen. Jadi harus pertama, kedua, dan ketiga ya namanya triple. Berarti di smoothing sebanyak 3 kali, dihalusin lagi sebanyak 3 kali, itu triple exponential smoothing. Rumusnya ini teman-teman, ini rumusnya, ini ya rumusnya, kita pusing ya. Kemudian ada catatannya juga, di mana dengan menggunakan alfa, nilai A, nilai B, nilai C. Apakah itu nilai A, nilai B, nilai C? Nanti kita lihat. Nilai A rumusnya segini, rumusnya ini. Nilai B rumusnya ini, nilai C rumusnya ini. Nah, kita tinggal lihat itu apa sih. Dan nilai peramalannya, ini nilai forecastingnya rumusnya ini. Jadi hasilnya ditambah dari nilai AT, BT, sama step kedua dari CT. Kalau nggak salah ini nilai trend. Saya lupa namanya. Nanti kalian cari aja ya. AT, BT, sama CT itu. Oke, ini kita punya data triple exponential. Jadi tabelnya, ini tabelnya nilai A, nilai B, nilai C. Kemudian ada pemulusan tunggal, pemulusan ganda, sama pemulusan triple. Ini sudah ada datanya yang diolah. Kemudian, oke, kita mau mencari di sini mencari apa? Periode ke-24. Ini ya periode ke-24. Oke, sekarang dengan menggunakan data pada tabel kedua, maka perhitungan dilakukan untuk periode 24 dengan mengambil alfa sebesar 0,15. 0,15 ya. Kemudian rumusnya tetap sama ya tadi ya. Oke. Di sini bisa share materi nggak sih kok? Apa namanya, geometer test juga. Oh, Heno? Heno nggak ada ya? Ntar teman-teman saya cek ke Heno dulu. Oh, dia nggak ini ya. Oke, soalnya biar kalian nggak ini ya, nggak bingung rumusnya, saya harus bolak-balik gitu lagi. Sepertinya nggak bisa ya. Teman-teman nanti ini aja ya, ngikutin aja ya. Kita lanjut. Intinya XT, nah ini saya copy aja ya. Iya. Intinya seperti itu ya. Nah, kita lanjut. Sama. Jadi kita mau mencari periode ke-24. Maka otomatis kamu berada di periode ke-23.
Ya, kita pakai alfanya 0,5. Nah, 0,5 dikali dengan AXP, berarti nilai pada, bentar ini terlalu kekecilan. Ya, nilai pada, ini ST pertama, ya, nilai pada nilai asli, nilai realnya di periode 23. Ini ya, nilai aslinya nilai 239. Ya, dikali ditambah dengan 1 kurang dari 0,15. Hasilnya adalah 0,85. Ya, untuk ini kita lagi jadi peramalan pertama ya, teman-teman ya, pemulusan pertama. Kemudian dikali dengan T minus 1. Ya, T minus 1 berarti ini ya, hasil 22 di 22 ya. 22. Iya ya, pemulusan pertama di nilai 22. 209,34. Ya, jadi hasilnya adalah 213,8. Ini nilai dari pemulusan pertama. Sekarang kita cari nilai pemulusan kedua. Ya, sama sebenarnya. Berarti tinggal kalian cari nilainya yang ada di sini. Pemulusan ganda. Nah, jadi totalnya adalah 189,8. Kemudian berikutnya yang di pemulusan ketiga sama. Tinggal ganti aja tuh yang berarti di sini kan data yang dilihat adalah yang ini lah, pemulusan triple. Maka di sini hasilnya adalah 170,8. Kalian sudah menemukan nilai pemulusan tunggal, pemulusan ganda, sama pemulusan triple sudah diketemukan. Selanjutnya kita akan mencari nilai A, B, dan nilai C. Nilai A itu didapat dari tiga kali nilai pemulusan pertama dikurangi 3 kali nilai pemulusan kedua ditambah dengan nilai pada pemulusan ketiga. Itu nilai A, sehingga di sini jadinya adalah 242,8. Ya. Kemudian nilai B atau nilai trennya itu didapat dari alfa dibagi dengan 2 kali 2 benar. Alfa dibagi dengan 2 kali 1 minus alfa dipangkatkan 2. Dalam kurung 6 kurang 5 alfa dikali ST kurang 10 kurang 8 dikali ST pangkat pemulusan ganda kedua ditambah dengan 4 kali 3 pemulusan ganda ketiga. Pertanyaannya, Kak, kenapa di sini 6, kenapa di sini 6, kenapa di sini 5, kenapa di sini 10, kenapa di sini 8, kenapa di sini 4, kenapa di sini 3? Karena ini rumusnya. Saya lupa kenapa ya, tapi nanti coba saya cari lagi. Lupa sebenarnya saya. Tapi ini rumusnya ya, teman-teman ya. 6 minus 5, 10 minus 8 untuk pemulusan kedua, kemudian 4 minus 3 untuk pemulusan ketiga. Itu rumusnya, sehingga ketika dikalikan hasilnya adalah 6,07. Kemudian C23 rumusnya adalah alfa pangkat 2 dibagi dengan 1 minus alfa dipangkatkan 2 dikali dengan hasil dari pemulusan pertama dikurangi dengan 2 kali pemulusan kedua ditambah dengan nilai pada pemulusan yang ketiga. Sehingga hasilnya adalah 0,1557. Nah, setelah kamu mendapatkan nilai A, nilai B, nilai C, tinggallah cari nilai podcasting 24. Totalnya adalah 248,99. Oke, ada pertanyaan? Nah, demikian juga untuk peramalan di periode 25. Kan tadi saya bilang, kalau forecasting itu dia bisanya untuk 2 periode ya, berarti 2 tahun. Jadi kalau misalnya kamu di sini kan belum ada nih yang 25-nya. Kan belum ada, ya. Sehingga tinggal cari. Nih, periode 25 berarti kamu harus mencari pemulusan pertama, pemulusan kedua, pemulusan ketiga, kemudian nyari nilai A, nilai B, nilai P. Nilai A, nilai B, nilai C, maka nanti hasilnya akan seperti ini. Di peramalan ke-25 hasilnya adalah 262,97.
Kemudian di peramalan ke-26 hasilnya adalah 270,60. Di peramalan ke-30 hasilnya adalah 303,26. Ini Kak, kenapa langsung ke 30? Kalau kamu mau nyari sampai 20 sampai 29 juga boleh, harus ya. Harus sebenarnya 20 sampai 29. Jadi nggak boleh lompat. Oke, ada dulu pertanyaan teman-teman, materi kita sampai sini kayaknya untuk forecasting peramalan. Ada pertanyaannya? Jelas, Kak. Jelas ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, Kak, kalau izin bertanya lagi, Kak. gimana? Terus untuk penggunaan single, double, sama triple itu perbedaannya untuk seperti apa, Kak? Kalau sebentar ya, saya nyalakan dulu. Oh, bentar teman-teman, bentar. Perbedaannya di single, triple, sama double ya. Perbedaannya di datanya sih. Jadi kalian kalau misalnya mau sebenarnya kan mau pakai tiga-tiganya juga boleh. Misalnya kamu mau pakai punya data curah hujan, terus kamu mau pakai single boleh, mau pakai double juga boleh, mau pakai triple juga boleh. Jadi tidak ada perbedaannya, tergantung dari karena bedanya cuma ini. Kalau semakin halus data, maka kalian akan pakai yang triple. Kalau kalian cuma mau butuh, tidak perlu terlalu halus ya, pakai yang double. Kalau cuma satu kali halus saja, ya udah pakai yang single. Seperti itu sih, Dan. Jadi tidak ada pengaruhnya sama sekali. Tapi biasanya kalau sarannya, rata-rata orang pakainya itu yang triple. Kenapa? Karena dia benar-benar halus. Jadi datanya akan mendekati data real. Seperti itu. Jadi dia mudah, dia signifikansinya itu tidak terlalu jauh. Perbedaan periode per periode, data per periode, data prediksi per periode itu tidak terlalu jauh. Kalau pakai yang triple, karena apa? Karena 3 kali pemelurusan. Tapi kalau cuma single sama double ya pasti agak sedikit perbedaan dengan yang triple. Seperti itu ya. Oke, Kak. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita selesai. Nah, ini saya mau uji coba dulu. Teman-teman yang punya RStudio boleh langsung dibuka aja. Sama teman-teman yang mungkin dari kelasnya Kohenok, boleh langsung kalian kalau mau coba di di RStudio Cloud bisa, tinggal ini aja. Tapi kalian harus punya data ini ya, harus daftar dulu. Jadi kalau misalnya kalian nggak ini nggak apa-apa. Jadi lihatin aja ya dari sini. Oke teman-teman, ini saya kirim ke Daniel ya datasetnya. Daniel tolong nanti ke teman-teman ya. Ke Baik, Kak. Tadi udah sharing dulu ya. Masing-masing ketua kelas saya kasih share datasetnya. Jadi teman-teman bisa coba dulu. Ini kalian hanya tidak perlu install kalian tidak harus install yang susah-susah, yang ribet-ribet. Tinggal langsung ini aja sepertinya. Laporan bulanan. Share ke grup ya, ke grupnya kalian. Saya coba dulu. Jadi sebenarnya kalau kalian anak-anak yang ngambil konsentrasi data science, bagus kalau pakai yang ini, toolsnya ini. Apa tadi lagi? Kesha ya, Kesha. Kalau yang udah dapat datasetnya silakan di-download.
Nah, teman-teman yang mau coba, ini saya kasih linknya ya. Jadi kayak kalian tinggal copy aja source code-nya. Jadi tidak perlu ikutin, tidak perlu ketik lama-lama. Mana sih yang itu sudah saya share di chatnya. Silakan kalian buka aja itunya, source code-nya. Ini kita coba aja. Jadi saya nggak mau bikin kalian ribet-ribet, jadi saya cuma kasih data yang gampang aja sebenarnya. Ini kita lagi main ramalan ya. Oke, saya share dulu. Semuanya udah download datanya? Sudah, Kak. Sudah. Oke. Sudah, Kak. Oke, sekarang silakan buka RStudio-nya. Ini saya pilih aja new RStudio. Nah, teman-teman, sebelumnya kalian install dulu ya. Ini di package-nya kalian. Ini package, teman-teman yang di kelas saya. Install dulu package-nya. Ini klik yang package. Lalu klik install. Sudah. Lalu pilih forecast. Di bagian package-nya di sini ketik forecast. Bentar, ada yang Kak, maaf Kak. Ini Apa, share gimana? screen-nya sepertinya tidak jalan, Kak. Oke, bentar. Bentar ya, laptop saya nggak jalan ya? Bentar, sudah saya. Oh, sorry, saya coba Windows-nya aja kali ya. Oke, Windows-nya aja ya. Bisa nggak? Udah kelihatan? Belum. Belum juga. Belum, Kak. Di stop dulu aja. Stop dulu, share screen lagi. Stop dulu. Bentar ya. Oke, terus desktop. Pilih yang apa nih kok? Aku nggak terlalu paham loh yang ini. Kemudian apa lagi nih? Enter screen ya. Iya, enter screen nggak apa-apa. Ah, ini udah belum? Belum. Belum, nggak bisa juga. Bentar ya. Kok nge-freeze? Kayak nge-freeze ya. Bentar. Sepertinya nge-freeze. Bentar. Bentar ya, sudah saya cek dulu. Kenapa nggak bisa ya? Bentar deh, coba saya close ini deh materinya semua. Open screen. Meeting. Oke. Udah. Atau out sebentar, masuk lagi deh Arni, coba. Oke, coba Cara ya. paling gampang. Oke ya, start ya. Saya tinggal dulu. Oke. Nah, coba ya. Semoga jadi ya. Nggak jadi ya. Udah berarti kita nggak jodoh di RStudio-nya. Nah, bisa kan? Udah bisa. Udah bisa belum teman-teman? Sudah. Sudah. Sudah, Kak. Kak. Udah ya? Oh, ternyata benar emang. Oke. Ntar ya, saya gedein dulu, saya nggak bisa dengar kalian soalnya. Oke. Jadi teman-teman yang tadi, ini kenapa listrik saya jadi turun terus ya? Oke. Kita buka dulu RStudio-nya. Nah, di sini ada package-nya. Teman-teman klik yang install.
Sudah semuanya? Anak-anak yang dari kelasnya Kolena, kalau kalian punya RStudio boleh dicoba. Ini kalian tinggal pilih yang forecast. Ada yang gambarnya nih. Forecast. Diklik, kemudian klik install. Ini saya punya udah ada jadi. Pastikan ini ya, repositorinya dari Crane ya, jangan dari package. Repositorinya dari ini. Dari Crane, dari tools-nya langsung, dari itunya langsung. Oke, sudah diinstal semuanya, tinggal nanti ada prosesnya sampai selesai dulu. Kita tunggu sampai selesai dulu. Oke. Bentar ya, saya ada yang sudah selesai install package-nya? Nah, ada yang udah selesai install package-nya, Kak? Teman-teman, Belum, kedengaran Kak. nggak? Belum ya? Oke, kalau Belum, saya Kak. tunggu sampai selesai ya. Kak, kalau ada yang error gimana, Kak? Gimana? Kalau ada yang error gimana, Kak? Boleh chat aja, Kak. Soalnya saya nggak terlalu dengar suaranya kalian. Kalau Gimana, Budi? punya saya error, Kak. Punyamu error atau apanya yang error? Itu RStudio-nya dia nggak bisa install package. Dia nggak bisa install package. Ya, kayak ada warning-nya gitu. Unable to access index repository. Repositorinya, bentar. Repository yang saya pakai udah sama kayak punya Karni. RStudio-nya Karni versi berapa ya kalau boleh tahu? Oke, laptop saya rusak. Oke, nggak apa-apa. Yang laptopnya error dulu nanti ya, nanti kalian bisa ini di rumah. Soalnya ada toolsnya juga udah kasih. Yang masih ini kita langsung aja dulu. Soalnya teman-teman ini listrik saya ini suka turun-turun. Jadi kita mencegah jangan sampai sebelum saya baterainya mati. Oke, ada yang sudah selesai? RStudio-nya versinya beda. Jangan versi yang ini, jangan versi yang command line, versi yang GUI. Ada RStudio yang versinya 2. Kamu pilih jangan yang GUI ya, jangan yang command line. Pilihnya yang ini loh, Milo. Yang Nah, ada 2 nih, punya saya kayak gini, ada punya saya kayak gini. Pilih yang kayak gini, jangan yang command line. Pilih yang ada GUI-nya. Semuanya sudah? Oke, yang belum biar ngikutin dari recordnya aja ntar. Punya saya sepertinya sudah, Kak. Oke. Oke, siap. Kita langsung aja. Nah, ini. Nah, kalian pertama import dataset-nya dulu. File, kemudian import dataset. Pilih yang from text. Karena kita pakainya txt, jadi kita pakai yang text saja. Oke. Lalu pilih yang tadi data yang sudah kamu download tadi itu loh. Saya data laporan bulanan.
Oke, setelah itu kalian pilih import. Nah, nanti dia akan jadi seperti ini. Oke. Semuanya sudah? Setelah itu, pas tadi kamu sudah ininya, lalu kalian klik aja tadi link yang saya buka tadi itu loh. Yang tadi saya punya, yang saya kasih linknya, kalian tinggal ini aja. Kita udah import, kemudian kita copy paste data yang ini, link yang ini di copy aja. Source code yang ini di copy aja. Di copy lalu di paste di sini. Di konsul, jangan di sini ya. Jangan di sini ya. Jangan di sini, tapi di konsul, di bawahnya nih. Nah, ini artinya teman-teman, kamu buat variabel, kamu buat variabel dengan namanya laporan. Laporan di mana laporan itu dia berisi data set dari data laporan bulanan. Kemudian di sini ada data TS itu time series. Time seriesnya dimulai dari C ini komponennya ya. Start dari 2015 bulan Januari sampai kepada N. Jadi ini rumus source code-nya ya 2019 bulan 12. Jadi frekuensinya atau periodenya ada 12. Jadi ada 12 bulan. Kemudian ini untuk memanggil kembali variabelnya. Kalian tinggal tekan enter. Ini datanya akan muncul seperti ini. Adakah yang error? Adakah yang error, teman-teman? Punya saya aman nggak? Aman ya? Oke. Jadi teman-teman perhatikan dulu. Tadi pas kalian import datasetnya, di sini kan langsung munculnya nih, read tabel dari data laporan bulanan. Nah, sebenarnya pakai F-Studio itu mudah. Kenapa? Karena kamu tinggal drag datanya aja. Bedanya, seandainya akan berbeda jika kamu punya data, tapi dia belum jadi data time series. Kamu harus ekspor lagi ke data time series. Ada caranya juga. Sebenarnya kemarin kalau misalnya saya nggak terlalu sibuk, pasti saya mau ajarin kalian bagaimana import mengubah data biasa ke data time series. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa ya. Ini jadi dia read tabelnya txt, di mana ini bentuknya txt. Nah, di sini nggak ada apa namanya. Lalu kita memanggil view data laporan, melihat. Lalu di sini nanti akan terbentuk namanya variabel lab, jadi variabel laporan, di mana berisi data laporan bulanan. TS ini udah pasti time series. Laporan, time series dari data laporan, dari variabel laporan, di mana startnya dimulai dari bulan Januari pada 2019, sampai kepada, nah, fungsi C di sini untuk memanggil variabel. Ini ya, 2019 sampai pada bulan 12, frekuensinya 12. Nah, ini datanya jadi seperti ini. Setelah itu, setelah kalian sudah yang tadi, maka kita lanjut. Jadinya seperti ini ya. Kita membuat plotnya. Tinggal kalian klik aja, ketik di sini. Ketik di konsulnya, TS. Kita mau plotkan ya, TS plot, nama variabelnya yang kalian sudah buat tadi. Enter. Nah, nanti jadi seperti ini. Datanya. Pilih yang plot ya. Ini. Bentar. Ini laptop saya nih. Takutnya jangan sampai. Sudah semuanya? Oh, bentar. Bentar ya teman-teman. Oke.
Teman-teman, saya minta waktu sebentar karena baterai saya sudah mau low. Bentar. Teman-teman, saya ternyata kita ke ini sebentar ya, listrik tempat saya ini lagi pada mati ini. Nah, bukan? Oke, tunggu sebentar ya. Baik, Pak.
karena daya di kosan saya itu nggak, kayaknya ada sedikit. Soalnya saklarnya turun naik ya. Kedengaran nggak suaranya? Ini saya lagi di luar, jadi mungkin teman-teman bisa menyesuaikan aja ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian ada recordnya, nanti kalian tinggal lihat aja contohnya. Kita lanjut ya teman-teman ya. Ya Kak. Baik. Ya, Kak. Oke, udah nyampe di sini belum? Udah di plot datanya tadi belum? Sudah sampai di situ tadi, Kak. Oke, kelihatan nggak? Udah nggak? Kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Oke, tadi setelah kita plotkan, maka dia kan tadi startnya kan 2015 sampai 2000 ini ya. Nah, kalian kan tinggal prediksi ininya jadi dia cuma sampai di sini. Nah, ini sudah ada plotnya. Di sini ketika kita mau plot data yang ini nih sampai ke ini nih, udah. Sekarang kita tinggal lanjut. Kita sudah plot deret waktu. Jadi setelah data berhasil didefinisikan dengan nama laporan, nama lab, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengamatan terhadap plot deret waktu. Hasilnya adalah test plot. Ini. Nah, berdasarkan plot deret waktu yang dihasilkan, terlihat bahwa jenis hasil penjualan mengalami tren. Ini, dia naik kan? Dan kemungkinan terdapat faktor musiman. Jadi dia bisa jadi musim. Jadi 2015 berapa, 2016 berapa, sampai kepada 2019. Ini trennya naik turun, naik turun, naik turun. Oke, sekarang kita masuk ke exponential smoothing. Tahap selanjutnya adalah pemanggilan fungsi exponential smoothing pada RStudio berdasarkan kriteria tertentu. Nah, kalian jangan copy semua, copy satu-satu aja. Soalnya kalau copy semua akan error. Kita copy satu di score pertama. Di sini lalu jalankan. Oke. Setelah itu, source kedua. Ini smoothing pertama. Ya, ini ya. Forecasting pertama. Berarti single. Ya. Single exponential smoothing. Parameternya alfanya 0,3, betanya ya nggak mungkin karena single kan tadi cuma pakainya alfa ya, bahkan yang ada cuma nilai alfa. Oke. Rumusnya lab beta sama dengan false karena kita mau ini ya, berarti kita panggilkan nama filenya, kemudian forecasting pertama, lalu nama metodenya whole printer, kemudian nama laporannya di dalam kurung laporan beta false karena tidak ada nilai beta. Nilai gamma juga tidak ada, false. Sehingga kita pakai laporan forecasting pertama ke single exponential smoothing. Hasilnya adalah alfanya 0,36. Dengan koefisiennya adalah ini. Alfa nilainya adalah 1129,984. Forecasting pertama selesai. Sekarang kita lanjut ke berikutnya. Ini masih di forecasting ya. Klik ini. Nilainya, oke. Kemudian plot forecasting pertama atau single exponential smoothing. Ya, jadi seperti ini. Ini yang tadi kan hitam tuh, ini yang merah ya. Yang merah ini nih. Ini single exponential smoothing yang warna merah. Oke. Jadi kita masih di exponential smoothing yang pertama. Nilai 6,356,11,8. Ya, itu nilai dari ramalan pertama. Sekarang kita lanjut. Kita mau lanjut ke double exponential smoothing. Sama. Ya, kita tinggal ini aja. Kalian tinggal copy. Enter. Kemudian di copy satu-satu aja ya, jangan ditarik semua. Nah, ini. Nah, teman-teman, di RStudio
Kalau tadi kita kan di double exponential smoothing, kita pakainya yang gamma ya. Tapi di sini kalian bisa ada dua pilihan. Bisa pakai gamma, bisa pakai beta. Pilihan bisa. Yang penting alfanya otomatis harus ada. Jadi tinggal kamu, oh Kak, kalau misalnya saya pakai beta bisa nggak? Bisa. Yang penting alfanya ada. Kalau saya pakai gamma, bisa nggak? Bisa. Terserah. Yang penting dua-duanya ini ada yang dipakai. Baik alfa maupun beta atau alfa maupun gamma. Oke. Misalnya Kak, coba ya, kita coba aja nih, contoh kita coba ganti yang ini, kita gantinya betanya jadi false, maka akan muncul gamma. Coba ya, kita coba, kita bikin lagi, coba, kita plotkan lagi ulang rumusnya. Oke, kita plotkan lagi ulang rumusnya. Di sini, kamu ganti aja beta. Oke. Lanjut. Enter. Nah, koefisiennya nih. Jadi betanya false, gamanya jadi 0,41. Ada pertanyaan dulu? Teman-teman ada pertanyaan? Belum ada, Kak. Oke ya, jadi paham ya. Jadi kalian yang penting rumusnya, oke, tadi ternyata di double di materi saya pakainya alfa sama gamma. Berarti di sini betanya jadi false. Ya, berarti yang akan dieksekusi oleh program adalah alfa sama gamma. Oke, sekarang kita balik lanjut ke ininya. Kita pakai alfa gamma aja ya, alfa gamma. Oke. Ini nilainya. Lalu kita plotkan double exponential smoothing. Nah, dia jadi seperti ini. Oke. Plotnya. Oke. Lanjut. Nah, kayak gini teman-teman, kalau kalian tadi pakainya beta, dia akan nilai hasilnya seperti ini. Tapi tadi kita kan pakainya gamma, maka dia akan seperti ini. Ini ada dua nih, jadi dia akan seperti ini. Sekarang kita langsung ke triple exponential smoothing, sama sebenarnya. Tinggal kamu ganti aja ininya. Ini kemudian nah, kemudian ini koefisiennya. Nah, di sini kan kalau yang tadi di materi kita kan memang triple pakainya alfa sama gamma ya, maka otomatis betanya ini. Kalau di sistem, ketika kamu sudah pakai rumusnya laporan forecasting atau triple exponential smoothing, secara otomatis sistem akan tahu bahwa oke, yang dieksekusi hanya alfa sama gamma, maka kamu tidak perlu lagi menaruh di sini kayak yang ini nih sebelumnya. X laporan beta false, nggak perlu karena otomatis sistem sudah tahu. Oh, forecasting triple berarti pakainya alfa sama gamma. Ininya 0,10, 0,31. Kemudian setelah itu kita plotkan SSE-nya, kita cari nilai aktualnya. Nilai real ya, nilai perhitungan dari exponential smoothing dari triple. Setelah itu kalian plotkan laporan. Ini nggak terlalu kelihatan. Adakah yang mengalami perubahan? Bentar, ini ya sudah. Nah, ini ya teman-teman. Plotnya jadi seperti ini. Yang exponential smoothing and triple-nya. Jadi ketika kalian ini dia akan jadi seperti ini. Garis. Ada yang error, masih error? Kalau kita bisa besarkan kayaknya bisa ya. Bentar ya, saya coba ekspor dulu ya. Nah, ini kalian bisa save ya. Kalau bisa kalian save jadi image bisa. Nah, ini nih gambarnya.
error plotnya, nanti dia akan ada di sini. Setelah kita membuat forecasting, sekarang kita cari nilai sumnya, SSE-nya, sum. Jadi error yang paling kecil. Nah, itu yang tadi, yang nilai error paling kecil yang ini nih. Yang ini, kemudian yang eksponensial triple yang itu, kemudian eksponensial yang double double yang ini, ya. Kemudian yang single itu yang ini ya, itu nilai hasil akhirnya. Lalu setelah itu kalian kita mau tinggal forecasting, prediksi pakai triple exponential smoothing karena yang paling kecil adalah triple exponential smoothing, maka kita tinggal prediksi ke depan. Sehingga kalian tinggal copy-kan aja. Nah, di sini teman-teman taruhnya lab for free ya, jangan lab for itu. Jadi itu ada sedikit error. Bentar, coba saya cek ya. Bisa nggak jalan nggak? Error ya, karena datanya tidak diketahui. Jadi kamu taruh di sini 3. Karena kita kan yang nilai paling kecil kan adalah nilai triple ya. Maka kalian prediksi untuk triple exponential smoothing. Ini hasilnya seperti ini. Prediksi 6 bulan ke depan hasilnya adalah ini. Jadi kalian sudah menemukan, oke, ternyata di bulan Januari nanti prediksi 2020 prediksinya ini, Februari prediksinya ini, Maret prediksinya ini, April prediksinya ini. Oh, oke, kalau misalnya saya mau prediksi ke 12 bisa nggak? Bisa. Mau prediksi ke 12 bulan ke depan tinggal kalian ini aja, tinggal ganti di sini aja 12. Udah langsung seperti itu. Oh, kalau saya prediksi ke 24 bisa nggak? Coba ya. 24 kan 2 periode ya. Tuh, semuanya bisa. Jadi 2 tahun kemudian. Ada pertanyaan? Belum ada, Kak. Bisa ya. Jadi ini lebih mempermudah kamu untuk tidak menghitung terlalu banyak. Kalau kalian pakai tools, kalian punya data, tinggal masukin aja. Bentar ya. Tinggal masukin aja ke RStudio. Nanti dia akan jadi seperti itu. Nah, teman-teman di RStudio, kalian lebih mudah kalau misalnya saya punya datanya CSV bisa, datanya Excel bisa, semuanya bisa masuk. Yang penting dia merupakan data time series. Oke. Setelah itu apa lagi? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke. Dari semua yang ketinggalan tadi ada nggak? Oke, kalau tidak ada berarti saya kira ini ya, lumayan sebenarnya teman-teman kalau untuk RStudio. Tadi teman-teman yang punya bisa coba di rumah, banyak kok di YouTube tutorial RStudionya untuk forecasting banyak sekali. Ini kalau nggak salah ada kakak angkatan kalian yang pakai RStudio untuk forecasting apa yang kemarin? Ini kebakaran hutan, prediksi kebakaran hutan di daerahnya. Jadi lumayan dia bisa pakai itu. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, maka nanti di kelasnya Kohenok, nanti saya kasih, Kohenok ini mau dikasih tugas benar nggak sih? Oh, Kohenok. Ya. Nah. Mau dikasih tugas yang versi RStudio ya? Atau yang biasa aja? Terserah, ngikut. Kan lu ya, kalau mau kasih tugas, lu juga bilang gitu kan? Ikut gitu kan? Oke. Nanti aku kasih yang pakai itu aja ya, yang pakai TXT aja ya biar lebih mudah. Ya, terserah. Oke. Teman-teman yang kelasnya Kohenok aja yang nanti saya kasih tugas yang kelas saya nggak perlu. Kalian sudah terlalu banyak tugas di saya, oke? Oke, kok. Aku kira itu aja sih kok. Itu
sih sama bentar, kok aku ngambil beberapa materi bentar ya, tak jelasin itu dulu ya untuk laporan penelitian ya kok. Ya. Oke, teman-teman untuk menulis laporan penelitian itu harus ada latar belakang, ya. Kemudian ada urgensi atau tingkat kepentingan. Jadi dia berdasarkan data, berdasarkan fakta kenapa saya mau meneliti ini yang pasti ya. Kalian bisa pakai itu. Mumpung sekarang lagi COVID kan, kalian bisa prediksi COVID, tapi ya jangan yang rata-rata eksponensial semua ya, ada banyak metode yang bisa kamu pakai. Tujuan penelitiannya apa? Ya, tujuan penelitian oke, untuk memprediksi COVID ke depan, apalagi ada berita tuh kan tahun 2022 diperkirakan COVID gelombang ketiga kan lebih parah dari gelombang yang bulan yang tahun ini, itu bisa kalian pakai. Kemudian harus ada data atau fakta, jurnal penelitian orang lain minimal 5 tahun, portal berita terpercaya yang secure. Kemudian wawancara atau proses perusahaan, ada wawancaranya. Nah, bagi teman-teman yang punya kesamaan topik penelitian, bisa melakukan 2 cara, mengubah metode atau algoritmanya, atau mengubah wilayah atau objek studi kasus. Jadi misalnya kelompok 1 sama kelompok 2 punya topik sama tentang exponential smoothing misalnya, time series. Nah, dari antara kalian kelompok 1-2 bisa pakai cara yang mana, bisa mau oke, saya nggak pakai exponential smoothing lagi, saya pakai ARIMA. Oke, boleh. Atau saya pakai moving average, monggo silakan, boleh. Atau misalnya studi algoritmanya sama tapi studi kasusnya beda. Oh, yang tadinya di Salatiga mau ganti di Ungaran misalnya, atau mau ganti di Semarang atau di Jogja, atau terserah, bebas. Lalu poster. Oh, dirimu pakai poster nggak sih? Pakai dong. Pakai ya? Poster dan laporan. Ya jelas. Oke. Poster ukuran 1 lembar. Karena kita lagi nggak tatap muka, maka kalian ini aja. Posternya di ini jangan daus saat 3 poster, ukuran poster ya. Kemudian formatnya nanti dilihat di PDF. Judul, tidak boleh menyiratkan atau menyuratkan aplikasi. Jadi misalnya kamu peramalan prediksi COVID-19 di tahun 2002 dengan RStudio, nggak boleh. Jangan pakai RStudio, nggak boleh sebut nama aplikasinya di judul, jangan. Tidak boleh menyebutkan merek. Boleh pakai algoritma, tapi jangan pakai. Boleh tulis judulnya dengan algoritmanya, tapi jangan pakai nama tulisnya, jangan. Format judul apa yang dilakukan subjek, kemudian metodenya, lalu keterangannya atau studi kasusnya di mana. Kemudian latar belakangnya, pendahuluan, jadi ada pendahuluan, latar belakang, urgensi penelitian, kemudian objek studi kasus, lalu metode. Kemudian ada permasalahan, lalu ada penyelesaian dengan metode penelitian. Jangan fakta. Jadi teman-teman, jangan ngambil data dummy ya. Faktanya berdasarkan jurnal orang lain yang tadi bisa kalian pakai yang publikasinya di luar maupun yang di dalam. Buku referensinya boleh, rilis berita resmi ya, berarti berita-berita yang secure. Lalu tadi dari pendahuluan ada metode penelitian. Metode penelitian berarti berisi tentang langkah-langkah penelitian dan langkah urutan algoritma. Kemudian kerangka kerjanya, misalnya kamu pakai flowchart. Kalau kamu pakai flowchart, perhatikan objek-objeknya, jangan sampai kamu kebalik. Mana yang harus proses, kalian bikinnya yang bukan masukinnya yang bukan proses. Jadi jangan sampai berbeda ya. Jadi perhatikan bagian-bagian dari flowchart itu. Kemudian gambarkan flowchart, misalnya untuk studi code. Hasil pembahasan, jadi ada hasil pengumpulan data, hasil pre-processing, hasil model, hasil akurasi. Jadi pengumpulan datanya berupa apa? Oh, datanya wawancara atau datanya kuesioner, boleh silakan. Prosesinya gimana? Oh, saya prosesinya datanya mentah, saya olah di Excel, kemudian saya olah di RStudio, atau saya olah di tools Graphic Miner, atau saya olah di mana, ya terserah. Hasil modelnya apa, hasil akurasinya apa. Maaf Kak, permisi Kak. Oke. Ini share screen-nya nggak jalan nggak? Screen-nya nggak jalan. Iya Kak, tadi. Sampai mana tadi nggak jalan? Tes lagi. Nggak jalan lagi. Oke, bentar. Oh, dari tadi toh? Iya. Lah, kok nggak bilang sih? Mau juga.
Oke, aku ulang ya. Jadi ini petunjuknya. Masih Latar nggak jelas. belakang. Terus Mas. share web apa itu doang kali. RStudio doang nih kali. Bentar ya. Ini agak kecil-kecil juga nih. Nah, aku bilang kita nggak pernah pakai meeting. Atau Oke. mau aku share aja, aku kasih contoh punya aku. Udah nih. Udah belum? Apa? Ini udah. Belum. Aku share aja deh Arni. Oke deh, kok share aja. Punya aku aja deh. Oke, nongol ya. Belum. Hah, masa belum nongol? Iya, belum. Nongol nggak? Kelihatan nggak? Sudah. Belum. Udah ya? Sudah ya. Sudah. Kayak yang belum. Kayaknya punya mau doang deh Arni. Bentar ya. Oke, Teman-teman ya. ini Langsung aja kok, ambil Iya. aja. Oke, ini aku ambil dari pemodelan simulasi TR 2019 2 tahun lalu. Ya, kurang lebih seperti ini. Jadi ini contohnya kalau ini pakai Markov ya. Ya buat poster seperti ini. Jadi latar belakangnya apa, ya kan? Sehingga kalian ngelakuin penelitian ini. Ini contohnya di sini analisis Markov chain untuk menghitung probabilitas pelanggan membeli tas merek tertentu. Nih ya, jadi dia ada beberapa merek. Nah, di situ dia ambil berapa merek nih? 4 merek. Nah, kemudian dianalisis metodenya dia pakai apa. Nah, ini perhitungan dilakukan menggunakan metode Markov chain dengan bantuan library Python dan NumPy. Ini ya. Itu. Jadi kurang lebih seperti ini, kemudian kesimpulannya seperti apa. Nah, ini menyatakan probabilitasnya berapa persen, berapa persen, berapa persen. Ini contohnya. Nah, laporannya sama, laporannya. Jadi laporannya latar belakangnya. Intinya kalian mau menjelaskan apa? Intinya kalau kalian membuat laporan, jangan sebut opini di situ. Itu ya, jangan menyebutkan suatu opini misalnya lebih besar, lebih cepat, lebih pendek, lebih tinggi. Itu ya. Tinggi menurut aturan kalian belum tentu tinggi menurutku. Belum tentu juga tinggi menurut Kak Arni, itu ya. Jadi jangan beropini. Kalau kalian sebutkan besaran panjang gitu kan, ya sebutkan aja lebih tinggi 5 meter, lebih tinggi 1 meter, ya, atau lebih pendek, lebih cepat 5 second, lebih cepat 1 menit, lebih cepat 1 jam. Nah, itu kan ada takarannya. Jangan cuma opini lebih cepat aja. Itu ya, atau lebih enak kalau diselesaikan dalam waktu berapa menit. Nah, itu. Jangan coba tulis opini. Kalau kalian mau tulis opini, kalau mau tulis satu data, sertakan juga daftar pustakanya. Seperti apa. Kemudian metodenya yang pasti ini adalah step per stepnya kalian ngerjakan. Itu ya. Jadi yang di poster tadi dapat data ini, angka di kesimpulan itu di mana ya, ini ditulis di metodenya. Ini ya, hasil perhitungannya seperti apa ditulis, dijelaskan, baru kesimpulan dan daftar pustaka. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, aku coba cari contoh. Nah, ini contoh yang lain. Ini persaingan antara OT fried chicken dengan Rocket di Salatiga menggunakan metode game teori. Ini ya. Nah, latar belakangnya jelas kenapa kalian sampai repot-repot ngeliti ini ngapain sih itu. Dan responden kalian kalau kalian memang kuesioner atau seperti apa gitu kan, karena ini di datanya menggunakan kuesioner ya kan. Tentang cita rasa, citra merek, rasa, promo dan sebagainya. Dia pakai itu. Nah, kalau kalian gunakan kuesioner harus jelas populasinya seperti apa, karena di sini dia batasin mahasiswa TI angkatan 2017. Jangan sampai kalian cuma
ambil kuesionernya untuk mahasiswa TI aja, tapi kalian lakukan penelitian ini untuk Kota Salatiga, kan nggak fair. Atau untuk mahasiswa UKSW, nggak fair sekali. Jadi harus jelas kalian ditujukan ke siapa. Kalau kalian memang mau mahasiswa UKSW ya berarti harus mewakili responden kalian harus ada yang dari FTI, FEB dan sebagainya. Itu. Dan juga jangan tersudut ke satu angkatan. Jadi intinya penarikan responden harus jelas ya. Itu. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini ya, perumusan masalah, pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, kesimpulan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kurang lebih begitu. Begitu ya Arni, kelasmu kan juga sama kan? Begitu ya teman-teman. Kelasnya saya gitu ya teman-teman. Jadi sama. Jadi kalian nanti saya share PPT-nya biar kalian lebih ini. Kemudian posternya juga jangan lupa. Ini kita pakai sistem kayak kemarin nggak sih kok? Ngepost di Instagram? Iya. Iya. Gitu aja. Oke. Berarti Nanti aturannya ya nanti saya kasih aturannya. Terus ini kan kalian sudah selesai ya materi kita terakhir hari ini. Jadi tanggal kalian responsnya kalian terakhir kuliah tanggal berapa sih? Tanggal 4 kalau nggak salah. 4 ya? Iya. Cepat sekali ya. Oke, pokoknya teman-teman nanti kalian responsinya di saya tuh hari Sabtu ya. Datanya harus data real ya, aku nggak mau kalau data dummy. Iya, teman-teman jangan sampai yang pakai data dummy ya, jangan. Justru teman-teman kalau misalnya kalian kalau menelitinya bagus tuh, kalian bisa pakai ini sebagai syarat pakai publikasi. Kalau enggak kalian pakai buat tesis skripsi. Juga bisa, buat tesis lagi, skripsi juga bisa. Jadi kan SPK juga termasuk dalam skripsi ya, jadi kamu bisa pakai ini sebagai satu persiapan untuk kamu tinggal perbaiki yang kurang, terus kamu pakai judul yang sama, kamu tinggal masukin, ya udah kamu udah bisa ujian skripsi, udah bisa nggak mikir-mikir lagi, tinggal nentuin aja judulnya siapa. Yeah. Jadi mempermudah kalian sebenarnya untuk mata kuliah ini, karena ini kan mata kuliah penjurusan juga kan. Nah, apalagi untuk anak-anak yang data science lumayan sebenarnya. Oke, jadi dikerjakan baik-baik. Siapa tahu di antara kalian ada yang topiknya menarik. Saya sama Kohenok mungkin bisa merekomendasi kalian untuk bisa publikasi bikin yang ke tahap yang lebih jauh gitu ya. Ya kemarin ya kok ya, kayak sama kemarin Jesse kayak gitu juga. Topiknya menarik, akhirnya dilirik sama Kohenok, kemudian dibantu bisa publikasi Q2. Dia udah gak perlu lagi ngurusin tesis, nggak perlu lagi ngurusin skripsi. Dia cuma tinggal selesai KP, ujian udah selesai, nggak perlu mikir-mikir lagi. Karena mata kuliah kemodelan ini dia susunnya benar-benar, akhirnya juga bisa dipakai buat skripsinya dia. Jadi kalian benar-benar pakai ini sebagai satu ini. Kalaupun kamu nggak mau di exponential smoothing, mau pakai data mining kayak yang kemarin, mainnya probability, teorema Bayes, boleh. Mau pakai sistem pakat juga boleh. Jadi apalagi ya kok ya? Sistem dinamik juga ya, boleh. banyak lah pokoknya materi yang kita kasih. Materi yang kita kasih itu sebenarnya peluang untuk kalian bikin skripsi. Metodenya udah ini banyak sekali. Oke, mumpung tema-tema yang lagi baru kayak COVID, kemudian apa lagi ya? Tren apa lagi yang bisa kamu pakai? Ya banyak lah. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, nanti tugasnya yang di kelasnya Kohenok akan saya kirimkan ke Kohenok. Kemudian absensi hari ini. Teman-teman, kelas saya jangan lupa minggu depan kita tes per hari ya. Kelasku juga. Ya, minggu depan. Oke, kalau sudah tidak kelasku tetap ya. Sabtu minggu depan kita tetap kelasnya tiap Sabtu. Jadi Sabtu minggu depan kita tes. Nanti tanggal 27 kita responsi. 27 kali responsi ya? Iya. Tanggal 4 akhir perkuliahan. Iya, sebentar aja lah. Oke,
teman-teman, pertemuan kita sampai sini. Terima kasih untuk kehadirannya. Presentasinya nanti saya kasih tahu ke kepala kelas dan persiapkan diri untuk minggu depan untuk kalian TTS. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Selamat sore juga selamat siang untuk kelas yang Henok juga. Terima kasih. Oke, selamat siang semua. Yuk. Selamat siang. Siang, Terima kasih Kak. kakak-kakak. Terima kasih. Terima kasih kak. Selamat siang, Kak. Terima kasih Kak. Selamat siang. Selamat siang, Kak. Terima kasih, Kak. Oke.